Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rosa Pindana dari kelas H6C yang akan menyelesaikan tugas studi naskah, yaitu hadis dari halaman 352 sampai 354. Halaman 352 yaitu tentang bentuk ijab dan qabul mengenai khiyarul majelis. Ijab ataupun qabul tidak harus ada secara berurutan. Jika ada salah satu dari keduanya, maka tidak mengharuskan ada juga pihak lainnya sebelum adanya bagian terakhir. Hal terpenting adalah bahwa masing-masing dari kedua belah pihak pada saat melakukan transaksi boleh memilih antara menerima ataupun mengembalikan barang. Namun, jika telah terjadi ijab qabul, apakah salah satu pihak boleh membatalkan transaksi selama berada di tempat transaksi? Para ahli fikih berbeda pendapat tentang masalah ini, seperti Hanafi, Maliki, dan 7 ahli fikih di kota Madinah berpendapat bahwa transaksi harus disepakati dengan ijab qabul karena jual beli merupakan kesepakatan yang saling menukar. Jual beli akan ditetapkan setelah sempurnanya kata-kata transaksi, sehingga tidak butuh pada khiyar majelis hak meneruskan atau membatalkan transaksi. Ini berdasarkan perkataan Uman, jual beli adalah kesepakatan atau memilih. Halaman 353. Sedangkan Syafi'i, Hambali, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ishaq berpendapat bahwa transaksi jual beli yang sudah terjadi ditandai dengan adanya ijab qabul. Transaksi itu masih bebas, yaitu tidak mengikat selama kedua belah pihak masih ada di tempat transaksi. Masing-masing dari kedua belah pihak memiliki pilihan untuk meneruskan atau membatalkan selama masih berkumpul dan belum berpisah, yaitu bebas menentukan pilihan. Ukuran berpisah adalah urf, yaitu kedua belah pihak berpisah dari tempatnya ketika melakukan transaksi jual beli. Sementara yang dimaksud dengan berpisah secara fisik adalah betul-betul berpisah. Perpisahan yang dimaksudkan dalam hadis di atas ada keuntungan tersendiri karena sudah maklum bagi setiap pihak bahwa kedua pelaku transaksi memiliki hak untuk memiliki selama belum terjadi kesepakatan dengan kata-kata. Inilah khiyar majelis yang terdapat dalam riwayat dan digunakan pada setiap jenis jual beli. Berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, kedua pelaku transaksi memiliki hak memilih sebelum keduanya meninggalkan tempo transaksi. Atau salah satu pihak mengatakan ke pihak lainnya, pilihlah, yaitu tentukan yang pasti. Ibnu Rusyid berkomentar, hadis ini menurut semua ahli hadis memiliki jalur sanad yang saling dipercaya dan paling sahih. Bahkan Ibnu Hazm menempatkannya setara dengan hadis mutawatir. Adapun penakwilan mereka tentang tertolaknya maksud hadis, karena sudah maklum bila kedua belah pihak atau penjual pembeli memiliki hak memilih sebelum adanya kesepakatan untuk melakukan jual beli, menyelesaikan ataupun membatalkannya. Sedangkan maksud dari perkataan Umar, jual beli adalah kesepakatan atau memilih, bahwa jual beli terbagi kepada jual beli yang mensyaratkan adanya hak memilih dan jual beli yang tidak mensyaratkan adanya hal itu serta diberi nama dengan kesepakatan karena singkatnya waktu memilih. Halaman 354. Syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat jual beli terdiri dari dalam transaksi jual beli harus terpenuhi 4 syarat, yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli, dan syarat keharusan atau komitmen jual beli. Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya atau kemungkinan manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan. Dengan begitu, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat terjadi transaksi, maka transaksi dianggap batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, maka transaksi menurut Hanafi dianggap rusak. Jika tidak memenuhi syarat berlaku, maka transaksi akan ditangguhkan sampai mendapat izin dan tidak boleh memindahkan hak kepemilikan barang kecuali setelah adanya izin. Jika tidak memenuhi syarat komitmen, maka transaksi berstatus boleh dipilih. Artinya pelaku transaksi masih memiliki pilihan antara meneruskan atau membatalkan transaksi. Syarat terjadinya transaksi jual.
Syarat perjanjian transaksi jual beli adalah hal-hal yang disyaratkan terpenuhi agar transaksi dianggap legal menurut syariat. Sedang jika tidak terpenuhi, maka transaksi dianggap batal. Untuk syarat terjadinya transaksi, Hanafi mensyaratkan 4 hal, yaitu pada pelaku transaksi, transaksi itu sendiri, tempat transaksi, dan objek transaksi. Baik, sekian dari pembacaan saya. Jika salah dan kurang saya mohon maaf. Wassalam.